Welcome back to It's Buah TV. Dia Puput Dan dia aja. Kami adalah NutriCoach It's Buah. Oke sahabat sehat, jadi setelah kita kupas tuntas tentang mitos dari kolesterol, akhirnya sekarang kambing jadi lebih tenang ya kak? Iya, betul Karena banget. sekarang sudah tidak dikambing hitamkan. Betul banget. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pola makan untuk pengaturan pada orang-orang yang memiliki masalah dengan kadar kolesterol yang tinggi. Nah, kadar kolesterol yang tinggi itu berapa sih? Jadi, kadar kolesterol dikatakan tinggi apabila lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, tapi yang perlu diketahui oleh sahabat sehat, kolesterol itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang biasa kita kenal sebagai kolesterol baik dan juga ada kolesterol jahat. Nah, kolesterol baik itu namanya high density lipoprotein atau HDL, dan kolesterol jahat itu namanya low density lipoprotein atau LDL gitu. Nah, untuk kadar-kadarnya juga kita harus tahu nih. Betul. Tadi kan ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kalau kolesterol baik itu ada angka minimal yaitu 40 mg per desiliter. Nah, kalau ngomongin kolesterol jahat, nah justru ini ada batas maksimalnya. Kalau batas maksimal untuk orang yang sehat adalah 100 mg per desiliter, dan untuk orang yang memiliki penyakit jantung atau diabetes itu batas maksimalnya adalah 70 mg per desiliter. Nah, betul banget tuh. Jadi, untuk orang-orang yang punya masalah dengan kadar kolesterol yang tinggi, itu bisa menerapkan diet untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam lemak jenuh atau asam lemak trans gitu. Nah, untuk anjurannya, sahabat sehat itu dianjurin untuk mengkonsumsi asam lemak tidak jenuh ganda, asam lemak tidak jenuh tunggal, dan untuk asupan karbohidratnya itu dianjurkan di bawah 60% dari kebutuhan kalori. Nah, selanjutnya kita mau share nih tentang syarat-syarat dietnya. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu berapa kebutuhan kita. Nah, kebutuhan energi diukur dengan melihat berapa berat badan dan juga bagaimana aktivitas fisiknya. Jadi, semakin berkurangnya asupan dan apabila aktivitas fisiknya juga ditingkatkan, itu akan dapat mempermudah proses penurunan kadar kolesterolnya. Nah, bener banget sahabat sehat. Jadi harus imbang. Betul. Dan lanjut nih, kita ngomongin soal lemak. Kalau ngomongin soal lemak itu harus hati-hati banget. Nah, tadi kan sudah dianjurkan ya bahwa lemak yang dianjurkan untuk menurunkan kolesterol adalah dengan mengonsumsi asam lemak tidak jenuh ganda dan asam lemak tidak jenuh tunggal. Sumbernya dari mana aja sih? Bisa dari minyak biji matahari, minyak canola, minyak kacang kedelai, minyak zaitun, dan alpukat. Nah, itu beberapa contoh minyak yang dianjurkan. Nah, selanjutnya untuk konsumsi lemak juga harus sesuai dengan anjurannya nih. Nah, gimana sih anjurannya? Yaitu sekitar 5 sendok per orang per hari atau setara dengan 67 gram per orang per hari. Nah, itu untuk anjuran lemaknya ya sahabat sehat. Lanjut kita ke protein. Kalau untuk protein, yang dianjurkan adalah 15% dari kebutuhan kalori. Nah, dianjurkan juga nih untuk mengkonsumsi ikan setidaknya 2 kali dalam seminggu. Itu untuk protein. Nah, selain dari hewani, bisa juga didapatkan dari nabati. Sumbernya dari mana? Bisa dari kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu, tempe. Itu sahabat sehat. Nah, selain itu nih, aku juga mau ngasih tau info. Banyak orang yang bilang katanya kalau konsumsi telur itu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Bener banget Nah, tuh. itu mungkin memang masih menjadi mitos antara fakta dan mitos ya. Nah, tapi memang di dalam telur itu ada kandungan kolesterolnya. Tapi kandungan kolesterol ini masih termasuk dari lemak yang baik nih kak, gitu kan. Jadi alternatif lain untuk sahabat sehat yang mau membuat sebuah variasi pilihan bahan makanan gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya Betul sahabat sehat banget. untuk mengkonsumsi telur. Nah, kalau untuk bahan-bahan yang tidak dianjurkan, yang mengandung asam lemak jenuh tinggi, itu diantara lain ada daging dan juga susu full cream. Jadi sebisa mungkin hindari bahan makanan tersebut supaya kolesterolnya nggak makin naik. Betul. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan konsumsi seratnya karena serat ini berfungsi untuk bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Nah, kebutuhan serat per orang itu sekitar 25-30 gram per hari. Nah, bisa nih kita pilih dari bahan makanan yang mengandung tinggi serat. Contohnya ada beras merah, ada havermut, ada sayur-sayuran, sayur-sayuran yang hijau atau yang berwarna-warni seperti wortel. Bisa juga dari kandungan serat yang ada di buah-buahan nih. Pilih yang memang mengandung pektin. Contohnya apa? Ada di jeruk. Jadi jangan takut untuk konsumsi serat. Gak cuma serat loh sahabat sehat, tapi antioksidan, vitamin, dan mineral juga dibutuhkan. Didapatnya dari mana?
bisa dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, betul banget. Nah, selain itu, selain pengaturan pola makan, kita juga harus memperhatikan nih gimana aktivitas fisik kita. Nah, dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik 30 menit sehari atau bisa dilakukan setiap 4 kali seminggu. Tapi tetap 30 menit sehari ya. Nah, sekarang udah tahu kan gimana tips-tips untuk menurunkan kadar kolesterol. Sebenarnya simpel banget Betul ya. banget. Kuncinya adalah merubah gaya hidup sehat. Kalau kita sudah terbiasa dengan gaya hidup sehat, nggak cuma kolesterol aja yang turun, tapi tubuh juga bisa lebih sehat dan juga bugar. Betul banget nih Jen. Nah, ini simpel sih sebenarnya. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari diet ini kita bisa nilai loh. Nah, gimana cara nilainya? Kita bisa mengukur kadar kolesterol kita setelah 4-6 minggu atau dalam 3 bulan gitu. Nah, kalau sahabat sehat bisa patuh dan konsisten dengan program diet ini, pasti bisa berhasil sih. Nah, jadi kuncinya adalah konsisten dan ubah gaya hidupmu jadi gaya hidup yang lebih sehat. Betul banget. Oke sahabat sehat, sekian pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik di episode selanjutnya. So, stay tune. Nah, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like YouTube kita. Dan share ke orang-orang di luar sana biar kebaikan kesehatan ini bisa lebih banyak diketahui banyak orang gitu. Oke, dia Puput Dan dia Diajeng. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bagaimana aktivitas fisiknya? Ada penurunan kebutuhan salah Del. Nah, dianjurkan selama 3 Nah, nggak cuma serat serat setelah 4-6 bulan. Salah 4-6